Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub atau amalan-amalan hati. Kita sudah selesai membahas Al-Muraqabah. Kita sekarang melanjutkan kepada amalan hati berikutnya, itu Al-Wara'. Apakah wara'? Secara bahasa, Al-wara' artinya al-kaffu wal-inkibad. Artinya menahan. Itu makna asal al-wara' secara bahasa. Sehingga dikatakan al-wara' al-kaffu amma la yanbaghi. Menahan diri dari apa yang tidak layak, tidak pantas. Menahan ucapan dari ucapan yang tidak pantas, menahan diri dari berbuat yang tidak layak, dan seterusnya. Itu secara bahasa. Dan ini diterangkan oleh para ulama ahli bahasa seperti yang tercantum dalam kitab Maqayisil Lughah, semacam ensiklopedia. Adapun secara syar'i diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, secara syar'i para ulama berbeda di dalam mendefinisikan al-wara'. Sebagian menyatakan al-wara' adalah tarku ma yaribuk wa nafyu ma ya'ibuk wal akhdhu bil awthaq wa hamlun nafsi alal ahwat. Al-wara' artinya meninggalkan apa yang meragukanmu. Kalau kita ragu, tinggalkan. Dan menghindari apa yang menjadi aib bagimu, serta mengambil yang paling kuat, serta membawa diri dengan sikap yang paling hati-hati. Berkata Yunus bin Ubaid, salah seorang ulama yang dikenal dengan ahli suluk, orang yang sering berbicara tentang tazkiyatun nufus. Beliau menyatakan, al-wara' artinya al-khuruj min kulli syubhah wa muhasabatun nafsi fi kulli tarfati ain. Wara' artinya keluar dari segala macam syubhat dan berintrospeksi di setiap detik dari kehidupannya. Masih kata beliau dalam kesempatan lain mengungkapkan al-wara' tajannubus syubuhat wa muraqabatul khatarat. Wara' artinya menjauhi syubhat dan selalu menjaga pikiran. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, al-wara' tarku kulli syubhah wa tarku ma la ya'ni
Wara' itu meninggalkan semua yang syubhat dan meninggalkan apapun yang tidak ada artinya. Berkata Yahya bin Mu'adz, al-wara' al-wuquf ala haddil ilmi min ghairi ta'wil ay min ghairi ta'awulin nafsi bil bahthi anil makharij. Wara' artinya berdiri di batasan ilmu, artinya on the track, tidak keluar dari jalur syariat, tidak keluar dari jalur aturan Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau berlanjut, al-wara' ala wijhain. Wara' itu ada dua jenis, wara' fil zahir wa wara' fil batin. Wara' dalam hal lahir, wara' dalam hal batin. Fa wara'udz zahir alla yataharraka illa lillah. Adapun wara' zahir adalah kita tidak menggerakkan seluruh anggota badan kita kecuali karena Allah. Makna karena Allah, pertama aspek niat, kedua aspek cara, dalam arti caranya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan lillah fillah, untuk Allah dan dengan cara yang Allah syariatkan atau yang Allah ridai. Itu wara' zahir. Adapun wara' batin, alla tudkhilu qalbaka siwah. Kamu tidak memasukkan apapun ke dalam hatimu selain Allah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau terangkan dalam kitab Majmu' Fatawanya, wa ammal wara' fa innahu al-imsak amma qad yadhur fatadkhulu fihi al-muharramat wasyubuhat li'annaha qad tadhur fa innahu man ittaqa asy-syubuhat istabraha li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Wara' artinya menahan diri dari apa-apa yang menimbulkan madarat, termasuk yang haram, yang syubhat. Menahan diri dari hal itu, karena yang haram, yang syubhat membahayakan kita. Kenapa yang syubhat juga membahayakan kita? Karena siapa orang yang menahan diri dari yang syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatannya dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Seperti penggembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar hima. Hima itu anggaplah pagar kebun orang, perbatasan dengan kebun orang. Di kebun orang ada banyak pepohonan, hobinya kambing kita. Kita mengembalakan kambing di sana, ya pasti kecenderungan kambing masuk ke kebun itu. Nyaris akan terjerumus melanggar batas kebun orang. Adapun wara' yang disyariatkan adalah al-wara' amma qad tukhafu aqibatuhu wa huwa ma yu'rafu tahrimuhu wa ma yushakku fi tahrimihi wa laysa fi tarki mafsadatun a'dham min fi'lihi. Wara' yang disyariatkan adalah wara' menahan diri dari apa yang ditakutkan efek buruknya. Sesuatu yang efek buruk adalah yang haram atau yang makruh atau yang syubhat, ditakutkan.
Apa yang ditakutkan efek buruknya? Yaitu apa-apa yang jelas diketahui keharamannya atau diragukan keharamannya. Berarti syubhat. Padahal meninggalkannya tidak ada mafsadat dibanding mengerjakannya. Inilah beberapa definisi atau penjelasan dari wara yang kesimpulannya adalah makna wara tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan apa yang dikhawatirkan merugikan dia di akhirat. Semua hal yang merugikan, membahayakan di akhirat ditinggalkan, baik itu karena haram atau karena syubhat. Orang yang wara masih melakukan hal yang mubah. Karena perkara yang mubah tidak akan membahayakan apa-apa di akhirat. Kecuali kalau mubahnya berlebih-lebihan, bisa terjerumus ke dalam yang makruh bahkan yang haram. Apapun yang mubah tersebut. Umpamanya makan berlebih-lebihan. Sehari sampai 5-10 kali dan sekali makan sampai 5 piring. Tidur juga begitu. Ngobrol juga begitu. Bisa terjerumus ke dalam yang makruh bahkan yang haram. Itulah makna wara. Lalu apa perbedaannya dengan zuhud? Orang banyak samar, tidak bisa membedakan antara wara' dengan zuhud, padahal keduanya memiliki perbedaan yang besar. Pertama, ada yang menjelaskan zuhud itu tarkur rughbah fi ma la yanfa'u fil daril akhirah. Fa yuridu anhu al-insan li'annahu la yanfa'uhu fil akhirah. Wal maqsudu bihi fudulul mubah alladhi la yusta'anu bihi ala ta'atillah. Zuhud itu tidak memiliki minat terhadap apapun yang tidak ada manfaat di akhirat. Yang tidak manfaat di akhirat ditinggalkan, itu zuhud. Termasuk yang mubah. Yang mubah tidak haram, tidak membahayakan, tapi juga tidak bermanfaat. Itu zuhud. Kalau wara, meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat. Yang haram, yang makruh oleh orang yang wara ditinggalkan. Tapi yang wara masih melakukan yang mubah hanya karena yang mubah tidak membahayakan di akhirat walaupun tidak manfaat. Dari sini kita mengetahui mana yang lebih utama, wara ataukah zuhud. Zuhud lebih utama daripada wara. Kenapa? Karena orang yang wara hanya meninggalkan apa yang diharamkan, yang dimakruhkan, tapi masih melakukan perkara-perkara mubah. Karena perkara mubah tidak membahayakan di akhirat. Yang zuhud mah, yang mubah pun ditinggalkan. Yang dia lakukan hanya wajib, sunnah, afdal. Kalau perkara mubah tersebut mau tidak mau harus dilakukan, maka diniatkan dalam rangka melakukan yang wajib atau yang sunnah dan dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Seperti makan, seperti minum, seperti tidur. Itu mubah. Itu mau tidak mau harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan mati itu. Tapi diniatkan pertama makan itu sekedar untuk memberikan kekuatan untuk ibadah, untuk mengamalkan yang wajib atau yang sunnah. Dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat. Kalau makan dengan tangan kanan atau minum, bismillah dulu, tidak sampai kemerkaan,
baca doa, setelah beres makan baca doa. Kalau berbarengan dengan orang tidak mengambil yang terjauh. Kalau yang dimakannya itu biji-bijian dengan tiga jari, kurma atau apapun, tidak dirawuk begitu. Adapun kalau nasi ya boleh dengan semuanya atau dengan sendok, dengan semua jari. Itu adab-adab sunnah ketika makan. Maka jadi ibadah makannya. Ketika mau tidur, ada bacaan doa, ada adab, ada zikir tertentu. Ketika mimpi bagus ada adab, ketika mimpi buruk ada adab, ketika bangun tidurnya ada adab. Dan tidur keharusan dalam rangka meraih kondisi badan yang bagus untuk menunjang ibadah. Itu dilakukan oleh orang yang zuhud sekalipun. Jadi zuhud lebih utama karena zuhud meninggalkan apa yang tidak manfaat untuk di akhirat, apalagi yang bahaya, apalagi yang merugikan. Kalau wara hanya menghindarkan apa yang membahayakan di akhirat, tapi masih melakukan apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat seperti perkara-perkara mubah. Berdasarkan hal itulah maka sebagian ulama menyatakan al-wara huwa awwalu zuhud kama annal qana'ah hiya awwalu ridha. Wara adalah awal dari zuhud sebagaimana qana'ah adalah awal dari ridha. Berdasarkan penjelasan tadi maka berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin wa alaihi fa innal mar'a qad yakunu wari'an wa la yakunu zahidan. Fa innal zahid la budda an yakuna wara' li anna az-zuhd ablaghu min al-wara' fa inna az-zahid yatrukul muharramat wal makruhat wasyubuhat kama annahu yatrukul mubahat allati yukhsha an tajurra ilal muharramat kama yatruku tawassu' fil mubahat wa ma la yanfa'u fil akhirah fayaktafi bil qalili minad dunya wa la yata'allaqu biha wa la yatawassau fi hutamiha faman taraka tawassu' fi hadhil mubahat fa taqallala minha fa huwa zahid wa la syakka anna man kana hadhil mathabah فإنه يكون قد ترك المكروهات والمتشابهات فضلا عن المحرمات. Berdasarkan penjelasan tadi maka setiap orang yang wara belum tentu dia zuhud. Tapi setiap yang zuhud pasti wara. Kalau yang wara karena dia masih melakukan hal yang mubah selama tidak madarat di akhirat dia lakukan walaupun nggak ada manfaatnya, itu wara. Dan ini tidak dilakukan oleh orang yang zuhud. Yang zuhud mah yang mubah pun ditinggalkan. Maka setiap yang zuhud pasti wara, tapi tidak setiap yang wara itu zuhud. Karena zuhud lebih utama dan lebih tinggi tingkatannya daripada wara. Orang yang zuhud meninggalkan yang haram, yang makruh, yang syubhat, bahkan dia pun meninggalkan yang mubah apabila yang mubah bisa menyeretnya kepada yang makruh atau yang haram. Dia juga meninggalkan berlebih-lebihan dalam hal yang mubah dan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Dia merasa cukup dengan yang sedikit dari kehidupan di dunia. Hatinya tidak terkait sama dunia sedikit pun. Siapa orang yang karakter dan kondisi jiwanya seperti itu, dia pasti meninggalkan yang haram, yang makruh, yang syubhat, apalagi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka
dengan pengertian zuhud dan wara seperti itu, zuhud lebih utama daripada wara. Ini tinjauan pertama, teori pertama. Sekarang teori kedua, ada yang sebaliknya, wara lebih utama daripada zuhud. Kenapa? Anna zuhud min bab at-tarkil mujarrad wa adamu raghbah lakin laysa lahu mawqifun yujibu an-nufrah min hadha alladhi zahida bih fahuwa la yatawassau fil mubahat bal ya'khudhu ma yakfihi min ad-dunya duna tawassu wa ta'alluq biha wa duna nufrah wa mu'adah laha. Kedua, zuhud hanya sekedar meninggalkan sesuatu perbuatan yang dia zuhud dari hal itu, baik perbuatan atau barang seperti dunia, baik harta, jabatan, pangkat, popularitas. Dia nggak suka gitu, dia hanya meninggalkan hal itu. Cuek, tapi meninggalkannya tidak bersungguh-sungguh banget karena tidak ada minat terhadap hal itu. Jadi zuhud tidak melahirkan sikap nufrah. Nufrah itu lari sejauh-jauhnya, menghindarkan sejauh-jauh. Dia tidak berbanyak-banyak melakukan hal yang mubah. Bahkan dia hanya mengambil secukupnya dari dunia, tidak terlalu serakah, tidak terkait hatinya dengan dunia, tapi tidak menghindari dan memusuhi dunia. Itu zuhud. Adapun wara ini karena dia meninggalkan atau takut terhadap hal yang membahayakan dirinya di akhirat, maka dia ada usaha lari. Dia ada keinginan untuk melakukan hal itu, tapi tahu itu bahaya, maka dia menghindar. Sikap menghindarnya ini diapresiasi. Karena ini usaha menghindari sesuatu yang disukai tapi membahayakan. Semua maksiat, dosa yang Allah haramkan rata-rata disukai manusia. Jiwa kita selalu cenderung kepadanya. Kalau kita suka tapi menghindar karena tahu bahayanya, ini luar biasa. Beda dengan orang yang tidak melakukannya karena tidak suka atau karena tidak ada keinginan, tidak ada perjuangan kan. Oleh karena itulah maka dari aspek ini wara dianggap lebih utama daripada zuhud. Karena wara itu ada sikap nufrah, lari menghindar sejauh-jauhnya dari apa yang membahayakan dia karena tahu jiwanya, dirinya suka terhadap hal yang membahayakan itu. Jadi ada pengorbanan dan perjuangan. Kalau yang zuhud karena memang tidak suka, jadi tidak ada perjuangan yang berat untuk meninggalkannya. Seperti umpamanya kita yang suka makan gorengan. Tapi tahu gorengan ini membahayakan. Bisa kolesterol naik, tensi tinggi, menimbun lemak. Karena kalorinya tinggi, ada tepung, ada minyak. Minyaknya minyak jelantah yang sudah sebulan gak diganti gitu sampai hitam. Tapi makin itu makin enak. Semua orang suka. Tapi karena tahu itu bahaya,
tidak makan walaupun ingin. Ini hebat, ada perjuangan dan pengorbanan. Lain dengan orang yang memang tidak suka kepada bala-bala, makanya dibiarkan. Kenapa kamu nggak makan? Nggak suka saya mah gitu ya. Bukan karena tahu bahayanya, nggak suka aja. Mana yang lebih hebat? Dua-duanya nggak makan, ini nggak makan, itu nggak makan. Yang lebih hebat yang nggak makan padahal suka tapi tahu itu bahaya. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Nah, wara itu menghindari perkara-perkara yang haram karena takut bahayanya padahal dia demen, padahal dia suka, itulah wara. Kalau zuhud, dia menghindari sesuatu karena memang tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu itu, maka itulah zuhud. Dari aspek ini sebagian ulama menyatakan bahwa wara lebih utama daripada zuhud. Walhasil ini adalah hal yang berbeda karena perbedaan sudut pandang, tapi secara umum zuhud lebih utama daripada wara dari aspek realita dalam kehidupan kita, karena zuhud mencakup meninggalkan yang haram, yang makruh, termasuk yang mubah bila tidak ada manfaatnya. Perbuatan dia hanya yang wajib, sunnah, afdal, wajib, sunnah, afdal. Kalau yang wara hanya berkisar wajib, sunnah, dan juga mencakup yang mubah. Dan kadang-kadang yang mubah dilakukan secara berlebihan. Dari sinilah maka kita mengetahui yang lebih kuat zuhud lebih utama daripada wara. Kita sekarang bahas wara dulu. Zuhud nanti ada babnya tersendiri yang lebih detail. Bagaimana kedudukan wara di dalam agama kita? Wara memiliki kedudukan yang super penting dalam agama kita. Tanpa wara kita bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, ke dalam murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Sebuah hadis Nabi Ali SAW bersabda, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, wa khairu dinikum al-wara." Kata beliau, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Maknanya belajar ilmu, mengajarkan ilmu lebih disukai daripada ibadah-ibadah sunnah. Baik sholat ataupun saum ataupun yang lain-lain. Maka maksud ahabbu ilayya aktsaruha ajra. Pahalanya lebih besar dan manfaatnya lebih besar. Karena ibadah manfaatnya hanya untuk diri sendiri, adapun ilmu manfaatnya tidak hanya bagi diri tapi bagi orang banyak. Ibadah manfaatnya hanya kita peroleh selama kita ibadah. Beres ibadah pahalanya putus. Sholat kita dapat pahala selama sholat. Beres salam nggak dapat pahala sholat. Saum selama saum kita pahala. Pas adzan maghrib buka nggak dapat lagi pahala. Tapi kalau ilmu dia dapat pahala ketika belajar, ketika memurojaah, ketika mengamalkan, ketika mengajarkan. Setelah itu dia tidur bahkan mati, pahalanya ngalir terus. Makanya kata Rasul SAW, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah wara. Nanti ada penjelasannya, apa maksudnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, juga Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih At-Targhib. Di dalam
ucapan Nabi fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah dalilun ala annal istighal bil ilmi syar'i afdal minal istighal bin nawafilil ibadat. Dalam hadis ini terkandung dalil bahwa menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, asal ilmu syar'i bukan ilmu dunia, itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Adapun kalimat wa khairu dinikum al-wara, sebaik-baik agama kalian adalah wara, dalilun ala annal wara min afdali ma yataqarrabu bihil mutaqarribuna ilallah. Ucapan ini menjadi dalil bahwa wara merupakan cara bertaqarrub kepada Allah yang paling afdal yang dilakukan oleh orang-orang taqarrub. Dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ini dihasankan oleh Al-Bushairi dalam kitab Misbahuz Zujajah. Berkata Rasul SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abdan nas." Hai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', maka kamu akan menjadi hamba yang paling hebat ibadahnya kepada Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Innan nasa qad dayya'u a'dhamu dinihim," yakni al-wara'. Dewasa ini, maksud dewasa itu di zaman Aisyah masih hidup. Nabi sudah wafat. Para sahabat masih banyak yang hidup. Tapi beliau berkata, sungguhnya manusia telah menyia-nyiakan hal yang paling agung dari agama mereka, yaitu wara'. Ucapan Aisyah ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Berkata Al-Hasan rahimahullah, "Ma'abadal abiduna bisyai' afdala min tarki ma nahahumullahu an." Tidaklah seseorang beribadah dengan satu cara ibadah yang lebih afdal dibanding meninggalkan apa yang Allah larang dari mereka. Seagung-agung ibadah adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau kita memiliki kesempatan atau momen untuk berbuat dosa, maksiat, tapi sengaja kita tinggalkan karena takut kepada Allah, itu ibadah yang agung, amal soleh yang luar biasa. Banyak dalilnya, diantaranya kita pernah mendengar hadis tentang 3 orang kehujanan lalu berteduh di sebuah gua. Guanya longsor, jatuh batu besar menutupi lubang gua. Mereka nggak bisa keluar. Didorong sacakar kambak, teuget-uget acan. Bergeming pun tidak. Akhirnya mereka bertiga berdoa dengan cara bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Satu orang bertawasul kepada amal solehnya, lalu bergeser pintu gua itu. Tapi masih kecil, belum bisa keluar, masih melenge, belum molongo. Kalau melenge kecil ya, kalau molongo besar. Biasanya yang besar dengan O, yang kecil dengan E. Nengtet, kecil nongtot. Meletet, molotot, ya, merecet, morocot. Nah, melenge, molongo. Kalau dengan kecil, kalau matanya meletet, berarti membuka tapi kecilnya. Tapi kalau molotot, gede. Jadi masih melenge. Nah, yang kedua berdoa lagi, masih melenge. Pas yang ketiga baru molongo keluar. Salah satu di antara orang itu bertawasul dengan amal soleh dalam bentuk meninggalkan yang haram. Di saat dia sudah hampir melakukan yang haram. Gak ada penghalang. Gak ada pencegah kecuali takut dia kepada Allah. Dia seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita.
Tapi di setiap diajak berbuat nggak benar selalu menolak. Pas musim paceklik, kelaparan di mana-mana, wanita itu kelaparan datang meminta bantuan. Dia bilang, boleh saya beri sekian dinar, kalau diuangkan ratusan juta, asal kamu mau menyerahkan diri kepada saya. Boleh. Pas mau berbuat, wanita ini berkata, ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar itu dia langsung menahan diri dan gak jadi. Akhirnya dia biarkan wanita itu pergi dengan uangnya. Dia gak jadi melakukan perbuatan yang terlarang. Kalau dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan tadi merupakan amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh ini bukakan pintu gua. Seret, molongo, akhirnya pada keluar. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan yang Allah haramkan adalah ibadah. Dan itu termasuk bagian dari sikap wara. Al-Hasan menyatakan sebaik-baik ibadah, seafdal-afdal ibadah adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Dalam bagian lain Al-Hasan masih mengatakan afdalul ilmi al-wara' wa tafakkur. Seutama-utama ilmu adalah wara' dan tafakkur. Berkata Tawus bin Kaisan rahimahullah, mathalul Islam kamathalis syajarah, fasluha asy-syahadah wa thamaruha al-wara'. La khaira fi syajaratin la thamara laha wa la khaira fi insanin la wara'a lah. Islam itu diumpamakan sebatang pohon. Akarnya adalah syahadat. Buahnya adalah wara'. Tidak ada kebaikan bagi pohon yang tak berbuah, dan tidak ada kebaikan bagi seorang manusia yang tidak memiliki sifat wara'. Wara' itu bukti nyata dari tauhid, dari dua kalimat syahadat. Berkata Khalid bin Ma'dan, man lam yakun lahu hilmun yadbitu bihi jahlah wa wara'un yahjizuhu amma haramallahu alaih wa husnu sahabati ma yashabuhu fala hajata lillahi fihi. Siapa orang yang tidak memiliki sifat hilm yang bisa menghindarkan dia dari kebodohan, dan tidak memiliki sifat wara' yang menghalangi dia dari apa yang Allah haramkan, dan tidak memiliki akhlak yang baik ketika bersahabat dengan sahabatnya, Allah enggak butuh apapun dari orang itu. Sifat hilm, wara' dan akhlak atau muamalah yang baik. Orang yang tidak memiliki tiga hal ini enggak dilirik, dihinakan oleh Allah. Inilah beberapa penjelasan baik dari ayat, hadis, ucapan sahabat atau para ulama tentang masalah wara', dan dalil-dalil tentang hal ini lebih banyak. Semua itu menunjukkan bahwa wara' memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah dalam agama ini, dan kita akan melihat betapa dahsyat dan agungnya wara' ini ketika kita membahas bab samaratul wara' wa atharuhu. Nanti akan dibahas buah dari wara' dan dampak positif dari wara'. Karena wara' memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam ajaran Islam, tak heran apabila Al-Quran dan Sunnah banyak mengajarkan tentang wara'. Di antaranya,
Sebuah hadis yang diterima dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Kata Nu'man, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, pertengahan, samar, apa ini halal, apa ini haram. Tidak diketahui yang syubhat ini oleh kebanyakan manusia. Hanya sedikit manusia yang tahu, yang menganggap jelas terhadap hal yang syubhat. Oh ini haram, oh ini halal. Hanya sedikit orang, yaitu orang-orang berilmu. Siapa orang yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, artinya tidak dilakukan, tidak diamalkan, tidak didekati kalau ini syubhat, berarti dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Jauhi yang syubhat, dan ini wara'. Tapi siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Taubahnya seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya di dekat kebun orang. Hampir bisa dipastikan kambingnya itu akan melintasi kebun orang tersebut dan memakan daun-daun atau pohon-pohonnya. Ini gambaran siapa yang berani nekat melakukan yang syubhat, dia juga sangat mungkin terjerumus ke dalam yang haram. Seperti kambing tadi dipapatahan oleh si pengembalanya, awas, ini kebun orang, kamu jangan robos makan ke sana. Bisa kambing dinasihati begitu? Enggak. Paling pas mau robos, kita usir pakai tongkat kita sekali. Dia balik lagi, usir lagi. Kalau kambingnya banyak dan dia suatu saat kering, ada telepon, ada WA, lagi nge-WA itu sudah nerobos, ya enggak? Jadi sangat besar kemungkinan terjerumus ke dalam yang haram bagi orang yang nekat melakukan sesuatu yang syubhat. Ingatlah bahwa setiap raja, setiap pengusaha punya hima. Hima itu hal daerah terlarang. Coba tuh istana presiden. Presiden kan penguasa ya, raja lah. Ada daerah terlarang bagi warga umum, ada ring 1, ring 2, ring 3. Ada orang berenekat masuk ke gerbang, robos, apalagi naik ke mana, ke pagar halaman, dibiarkan oleh penjaga? Tidak, itu daerah terlarang. Padahal itu masih ring 3 mungkin gitu ya. Itu manusia. Wajar enggak? Ya wajar, karena keselamatan menyangkut keselamatan kepala negara. Kalau kepala negara ada apa-apa, goncang. Ingat, setiap raja memiliki hima, memiliki daerah terlarang yang nggak boleh dimasuki. Dan ingat, himanya Allah, daerah terlarangnya Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Jangan dilanggar tuh. Jangan dilakukan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Dan ingatlah, sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan bila buruk, rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Dan ingat, segumpal daging ini adalah hati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau,
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة ثلاثية. Nabi SAW dalam hadis ini membagi sikap orang di dalam beragama kepada 3 golongan. Pertama, ada perkara-perkara yang jelas halalnya, tidak ada yang tersembunyi bagi setiap orang. Dan bagaimana nanti sikap orang terhadap hal itu. Kedua, ada perkara yang haram, yang tidak jelas, yang tidak samar keharamannya, jelas. Yang ketiga, ada yang samar. Tersembunyi dalam kebanyakan manusia, ragu apa ini halal, apa ini haram. Berkata Syekhul Islam, wa hadza ma'rifatuhu wa ma'rifatu hukmihi huwal fiqh. Inilah ilmu yang berkaitan dengan fikih. Ini pengetahuan yang mengetahui hukum tentang masalah ini merupakan pembahasan masalah fikih. Beliau berkata, laisal aqilul ladzi ya'lamul khaira minasyarr wa innamal aqilul ladzi ya'lamu khairal khairani wasyarra syarrain. Yang dimaksud orang berakal adalah bukan orang yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik jelas baiknya, yang buruk dengan buruknya itu bisa dibedakan oleh orang bodoh sekalipun, oleh orang awam sekalipun, oleh orang yang tidak berakal sekalipun. Orang yang berakal bukanlah orang yang mengetahui mana baik, mana buruk. Tapi orang yang berakal adalah orang yang mengetahui mana yang lebih baik dari 2 perkara yang baik, mana yang lebih buruk dari 2 perkara yang buruk, dan mana yang baik atau yang buruk dalam perkara yang sebagian besar orang samar dalam hal itu. Ada orang yang akalnya terbalik, menganggap buruk terhadap hal yang baik dan menganggap yang baik terhadap yang buruk. Sunnah disebut bid'ah, bid'ah disebut sunnah. Adat dijadikan syariat, syariat dianggap sebagai adat. Orangnya, akal orang itu terbalik. Dalam bagian lain beliau menyatakan wa tamamul wara ayya'lamal insan khairal khairaini wa syarra syarraini wa ya'lamu anna syari'ata mabdaha ala tahsilil masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasid wa taqliliha. Kesempurnaan sikap waro adalah seseorang mengetahui mana yang terbaik di antara 2 kebaikan, mana yang terburuk di antara 2 keburukan. Kenapa dua-duanya baik atau dua-duanya buruk? Harus diketahui mana yang lebih baik, mana yang kadar kebaikannya di bawah itu. Demikiannya yang buruk. Kalau dua-duanya baik nggak perlu dipermasalahkan. Kalau dua-duanya buruk nggak perlu dimasalahkan. Itu kan kadang-kadang orang begitu. Tapi kenapa harus dibedakan? Untuk menentukan skala prioritas. Seringkali orang dihadapkan pada 2 kebaikan, tapi dia hanya boleh memilih 1, hanya bisa memilih 1. Mana yang harus dilakukan? Nah, ini perlu pengetahuan. Mana yang lebih baik? Itu orang berakal. Orang yang akalnya kurang bisa salah. Contoh, karyawan tuh. Di kantor jam 8, jam 9, dia meninggalkan pekerjaannya sholat duha. Dia mengira karena sholat duha itu ibadah yang agung kepada Allah, dianggap lebih baik daripada melaksanakan tugas di kantor. Duha hanya 2 rakaat, minimal bisa sampai 8 rakaat, nggak lama. Kalau ini seharian, dia berpikir duha dulu lah. Kan gitu ya. Dia keliru. Duha itu sunnah walaupun tentang hak Allah.
sedangkan bekerja di jam kerja wajib karena dia kontrak kerja yang sudah dia berjanji untuk bekerja dari jam sekian dan dengan jam sekian, nggak akan meninggalkan untuk kepentingan pribadinya. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dilaksanakan. Moro julang ngalepaskeun pesing. Itu peribahasa dalam bahasa Sunda. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia peribahasanya apa. Meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah, ini keliru. Dua kebaikan. Orang yang berakal mengetahui mana yang lebih baik. Dua keburukan. Nah, udah tinggalkan aja, dua-duanya beres, nggak perlu dibahas. Ya, kalau dalam kondisi normal, ada kalanya kita terkondisi di sebuah keadaan yang mau tidak mau harus memilih salah satu di antara dua keburukan. Mana yang harus kita ambil, mana yang keburukannya lebih kecil kadarnya. Makanya ketika ada seseorang yang bertanya kepada para ulama, di atas Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau ada seorang perempuan, semoga tidak teralami oleh perempuan manapun ya, tapi kalau umpama seorang perempuan menyendiri mau diperkosa rame-rame oleh beberapa laki-laki, boleh nggak wanita itu bunuh diri? Membunuh dirinya agar tidak jadi diperkosa. Diperkosa buruk, bunuh diri buruk. Mana yang lebih buruk? Maka dijawab tidak boleh. Karena bunuh diri dengan ikhtiar sendiri, dengan sengaja, dengan niat, dan itu kesalahan pribadi. Kalau diperkosa bukan keinginan, bukan kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bunuh diri ini menghilangkan nyawa, kalau diperkosa ini nggak sampai kehilangan nyawa, maka tidak boleh. Terus gimana, pasrah aja? Ya berusaha untuk melawan. Bagaimana kalau sudah berusaha maksimal ternyata di luar harapan kita, qadarullah ma syaa fa'al. Tapi bunuh diri dosanya lebih besar. Jadi kesempurnaan sikap waro adalah bila seseorang mengetahui mana yang lebih baik di antara dua kebaikan dan mana yang lebih buruk di antara dua keburukan, dan mengetahui bahwa syariat dibangun di atas fondasi meraih yang maslahat dan menyempurnakannya dan menghindari madarat dan meminimalisirnya. Jadi intinya wara hanyalah sikap menjauhi yang haram dan yang syubhat, dan menjauhi seluruh yang bisa menimbulkan madarat kepada dirinya, terutama untuk di akhirat. Walaupun mungkin menguntungkan dia di dunia, tapi selama keuntungan dunia tersebut melahirkan kerugian dan bahaya bagi dia di akhirat, maka dia pasti akan menghindarinya. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Nabi SAW, karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyartafi atau yushiku an tuwaqi'ahu. Taubahnya seperti orang yang tenggelam dalam syubhat. Taubahnya seperti seorang yang mengembalakan kambing di daerah terlarang, maka hampir dipastikan dia akan terjerumus ke dalam hal yang terlarang tadi. Ada lagi hadis lain yang semakna dengan itu. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Faman taraka ma syubiha alaihi minal itsm kana limastabana atharoka wa man ijtara'a ala ma yashukku fihi minal itsm aw syaka ayyuqi'a mastaban wal ma'asi himallah
Wa may yarta haulal hima yushiku yuwaqi'ahu. Siapa orang yang meninggalkan yang syubhat berupa dosa, maka dia itu akan terbebas dari nilai bahaya yang terkandung di dalam yang syubhat tersebut. Tidak akan terkena. Tapi siapa yang berani menjerumuskan diri terhadap hal yang meragukan dia dalam hal dosa, maka dia itu akan terjerumus ke dalam dosa tersebut. Kemaksiatan adalah hal yang terlarang bagi manusia di mata Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang berada di sekitar hal yang dilarang oleh Allah, maka ada kemungkinan besar dia terjerumus ke dalam hal yang dilarang tersebut. Dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasi, Nabi menyatakan, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Nawas bin Sam'an al-Ansari pernah bertanya kepada Rasul SAW tentang kebaikan dan dosa. Apa sih kebaikan dan apa dosa? Beliau menjawab, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah apa yang tersirat di dalam hatimu dan kamu tidak suka kalau orang tahu terhadap isi hatimu tersebut. Artinya yang tersirat itu dosa. Artinya yang tersirat itu buruk. Artinya yang tersirat itu jelek. Makanya kamu tidak ingin orang tahu isi hatimu. Itu dosa. Berdasarkan hal itulah maka yang syubhat yang ada dalam pikiran atau dada perasaan kita yang kita tidak ingin orang tahu merupakan bagian dari dosa tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jiwa apabila jiwa ini ingin memiliki sifat wara? Dan apa tanda dari orang yang memiliki sifat wara? Ada dua tanda yang jelas. Kita lihat apa dua tanda ini ada nggak dalam diri kita. Kalau dua tanda ini ada, alhamdulillah kita masuk ke dalam kategori orang wara, tinggal nanti ditingkatkan kepada level zuhud. Kalau belum, berupayalah, berikhtiar, berjuang untuk memiliki kedua sifat ini. Apa saja sifat yang dua ini? Pertama, kita akan bahas Kamis depan karena sekarang sudah habis waktunya. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang ketika melaksanakan suatu ibadah sunnah yang sudah dilaksanakan selama 40 hari terus menerus, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Apakah pernyataan itu merupakan hadis yang sahih? Tidak, itu perkataan ulama Syah bin Suja namanya ya. Tapi boleh dilakukan. Intinya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa artinya penyakit dan pengobatan. Itu lebih berbicara kepada penyakit hati dan obatnya. Salah satu obat bagi penyakit hati doa. Lalu beliau menjelaskan bagaimana agar doa itu dikabul. Beliau terangkan
beberapa rincian detil agar doa dikabul. Pertama, dahului dengan amal soleh apapun sebelum doa. Wudu dulu, sholat dulu 2 rakaat sholat, syukur wudu, atau kalau di masjid tahiyatul masjid, atau kalau waktu duha sholat duha gitu ya. Atau awali dengan baca Quran, atau awali dengan sedekah. Kalau di rumah nggak bisa sedekah, bisa ambil HP, buka m-banking, kirim transfer ke ma'had, ke yayasan. Sedekah untuk kepentingan baik pembangunan ma'had, anak yatim, untuk operasional dakwah, itu infak sedekah. Dahului dengan amal ibadah apapun. Kemudian yang kedua, tobat terlebih dahulu. Yang ketiga, ini tidak wajib. Berdoalah dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tidak ada dalilnya ya. Ini perkata ijtihad Imam Ibnu Qayyim. Kemudian masuk kepada doa. Perhatikan tempat dan pakaian yang halal, jangan pakaian hasil nyuri. Kemudian setelah itu masuk ke dalam doa, awali dengan hamdalah, dengan memuji Allah, dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu awali dengan meminta ampun kepada Allah, mengakui dosa, kesalahan, meminta ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah. Setelah itu masuk ke dalam doanya. Utamakan doa diambil dari Quran dan hadis yang sahih. Sebab semua keinginan kita, baik keinginan dunia ataupun akhirat, itu ada contoh doanya dalam Quran dan Sunnah. Kita tinggal menghafalkannya. Dan kalimat yang Allah berikan dalam Quran atau hadis yang sahih jauh lebih utama daripada karangan kita sendiri atau karangan orang lain. Setelah itu tutuplah dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah itu ikuti lagi dengan amal soleh lainnya. Mungkin kalau ada sholat yang disyariatkan saat itu, sholat lagi, baca Quran, infak, sedekah lagi, sebab sebagai tanda ibadah seseorang diterima termasuk doa adalah ibadah. Kalau doa diterima plus dikabul, tandanya Allah akan berikan taufik kepada orang itu untuk melakukan amal soleh lainnya. Jangan sampai setelah berdoa langsung berbuat dosa, doanya ditolak. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang setelah ibadah menjadi indikator ibadah yang baru saja dilakukan itu ditolak oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya Allah tidak membalas kebaikannya dengan kebaikan lagi, malah dengan keburukan, yaitu orang itu dibiarkan oleh Allah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Beres doa langsung gibah, beres doa langsung buka HP lihat aurat akhwat. Doanya tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, jadi tidak harus selama 40 hari 40 malam melakukan amal-amal yang spesial, baik tahajud ataupun umpamanya saum ataupun infak dan sedekah. Semua itu bagus, tapi untuk dikabulkannya doa tidak harus seperti itu. Semua itu bagus, silakan. Assalamualaikum. Saya belajar sunnah dari Ustaz Abu Haidar, Ustaz Syafiq, Ustaz Nuzul Zikri. Bolehkah saya menisbatkan saya sebagai murid mereka, namun sebagian besarnya download dari YouTube? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Sebab nanti akan jadi tazkiyah bagi orang itu, rekomendasi. Ya, kalau begitu semua ucapannya dan semua ilmunya bisa diambil oleh orang lain. Kalau di Saudi orang baru mengaku murid kalau dia sudah dapat tazkiyah dari gurunya.
Kamu ngajar ini, boleh ajarkan ini. Iya. Tidak semua yang hadir ratusan ribuan lalu ngaku murid, enggak bisa. Tapi kalau kita mengatakan saya pernah duduk di majelis Syekh Anu selama sekian bulan setiap tahun, boleh. Karena boleh jadi dia ini tidak mewarisi baik ilmu ataupun akhlak gurunya. Atau mewarisi ilmunya tapi tidak mewarisi akhlaknya. Isinya benar, caranya kasar, caranya membuat orang jadi lari dari dakwah ini. Lalu diaku saya murid si fulan, akhirnya tercoreng. Tahu nggak Imam Hasan Al-Basri? Ya, muridnya banyak ya. Di antara orang yang pernah belajar ada namanya Wasil bin Atha. Dia pernah duduk di majlis Imam Hasan Al-Basri. Tapi emang terjadi dia menjadi pencetus lahirnya faham Mu'tazilah. Tapi tidak dikatakan bahwa dia murid Imam Hasan Al-Basri. Karena sudah menyimpang dari akidah dan pemahaman gurunya Imam Hasan Al-Basri. Jadi sebaiknya kalau pernah duduk di majelis ustadz-ustadz, jangan langsung saya muridnya, tapi bilang saja saya duduk di majelis mereka boleh, tapi murid beda lagi. Banyak kejadian orang ngisi pengajian nggak bisa bahasa Arab, tajwid makhrajnya juga masih belum benar, tapi dia ngisi materinya berat, akidah lagi. Lalu dikatakan dia dari buku terjemah, saya belajar kepada Ustadz Fulan. Tapi isinya menurut ijtihad kebodohan dia, hasil bacaan dari buku terjemah. Ustadz yang dia akui sebagai gurunya juga kecewa. Ini orang nggak bener nih. Saya tidak mengajarkan kayak gitu. Ada sebuah kitab namanya Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin. Dalam kitab itu ada satu bab namanya Al-Akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Salah satu poin yang kesalahan itu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber mengajar. Ta'ahul itu berkeahlian. Jadi mengajar sebelum layak, sebelum mendapat tazkiyah dari gurunya. Ini kesalahan besar. Kalau dia melakukan itu keluar dari nasihat dan pelajaran gurunya. Kalau dia masih mengajar mempermalukan gurunya. Jadi cukup saya bermajlis dengan Ustadz Fulan. Jangan ngaku ini murid. Ya. Di Indonesia ada Ustadz dulunya hadir majlis Syekh Al-Utsaimin dan beberapa syekh menjadi dai salaf. Ternyata dia mencela para duat salafin karena takut dia berada di sebuah kota yang menjadi markasnya anti salafin. Akhirnya dia takut, dia berubah warna kayak londok, kayak apa? Londok yang suka malih-warni, apa londok? Bunglon, demi keselamatan, bukan karena meyakini omongannya benar, agar selamat saja. Padahal dia pernah duduk di majelis Syekh Al-Utsaimin, di majelis para masyayikh yang lain. Tapi naudzubillah ya. Pertanyaan kedua, lebih utama mana mendatangi kajian di majelis atau melihat kajian di YouTube? Mana yang lebih besar pengorbanan dan perjuangannya? Di YouTube apa di majelis? Di majelis. Keluar uang, keluar tenaga, waktu ya. Kena angin, kena debu, keserempet orang pas datang di kajiannya. Teas, cangkel, pegal sing siremen. Itu pengorbanan yang besar. Kalau di YouTube sambil baring-baring ya. Sambil ngopi, sambil ngemil, gendut weh. Jelas beda pengorbanan, beda perjuangan, beda balasan pahalanya.
Bagaimana dengan orang, khususnya akhwat, suka ngaji, bahkan sering ngaji, tapi masih sering sekali diposting. Padahal dia tahu itu termasuk riya, meskipun selalu membela diri, yang lain juga suka begitu, tidak apa-apa. Kalau yang dipostingnya itu ilmu, ya bagus, lebih sering lebih bagus. Padahal dia tahu itu termasuk riya. Oh, kalau umpamanya amal baik dia diposting. Alhamdulillah, saya baru aja ngaji. Alhamdulillah, baru saya infak, ada lagi ngaji, lewat, kencreng. Saya keluarin dompet saya. Ini buktinya fotonya, celek. Riya. Diposting. Ya nggak boleh. Terus dia beralasan, yang lain juga begitu. Kalau itu keburukan, walaupun ustadz, jangan diikuti. Andai ada ustadz yang begitu ya, banyak orang melakukannya. Kalau itu keburukan, jangan diikuti. Ikutilah hanya yang benar, yang baik. Aspek buruknya jangan diikuti ya. Jadi bantah saja, membela diri, yang lain juga suka begitu ya, jangan diikuti kalau itu keburukan. Ikutilah kebaikannya. Apakah ilmu ngajinya nggak masuk ke hati dan berpakaian pun selalu mengikuti zaman yang lagi ngetren? Nah itu mungkin ada banyak kendala di dalam ketika mengaji sampai nggak berdampak atau dampaknya itu sedikit. Kita pernah membahas kutaib awaiqut talab, beberapa kendala dalam menuntut ilmu. Ini yang menyebabkan ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak teramalkan, ilmunya berbeda dengan amalnya. Amalnya tidak selaras dengan ilmunya. Pertama bisa dari aspek niat. Niat mencari ilmunya apa? Yang kedua, cara ketika mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, lihat. Nulis, ngobrol, tidur, browsing, chatting, ngelamun atau apa, atau ada kala ngaji itu ngasuh anak saja, jadi tidak maksimal, bahkan melahirkan madarat karena gangguan. Apa bedanya belajar ilmu nahu dan bahasa Arab? Nahu itu bagian dari bahasa Arab, nahu sorof. Kalau nahu itu gramatika, tata bahasa. Kalau sorof saya lupa istilahnya dalam bahasa Indonesia, itu mempelajari perubahan bentuk kata. Dari fa'ala menjadi yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la, taf'il, dan seterusnya. Itu sorof, perubahan bentuk kata dibahas dalam ilmu sorof. Kalau tata bahasa, gramatika, grammarnya dibahas dalam ilmu nahu. Dua-duanya bahasa Arab. Ada lagi sastranya disebut balaghah, menyangkut badi, bayan, ma'ani. Itu ilmu balaghah, itu bagian dari bahasa Arab. Itu perbedaan. Jadi nahu bagian dari bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, apakah pasti belajar nahu sorof? Mestinya begitu. Tapi tidak selalu. Ada bahasa Arab yang hanya ingin belajar conversation saja, muhadatsah saja. Metodologinya beda lagi, tidak belajar nahu sorof, langsung aja praktek ngomong. Kurikulumnya beda, metodologinya beda. Karena targetnya juga ngomong. Nanti ngomong lancar, baca kitab nggak bisa. Kalau belajar nahu sorof, targetnya belajar baca kitab. Bisa baca kitab gundul, bisa mengartikan, bisa menulis kalimat dalam bahasa Arab atau ngarang dengan bahasa Arab. Pinter, baca kitab pinter, menerjemahkan pinter, menulis juga bisa pakai bahasa Arab, ngarang maksudnya. Tapi pas diajak ngomong nggak bisa. Pas orang Arab ngomong nggak paham. Nah yang bagus semuanya ada 4 maharatul lughah namanya, kemahiran berbahasa. Kalau dalam bahasa Inggris, speaking, writing, listening, dan
Apa satu lagi? Speaking. Reading. Ya. Reading, speaking, writing, dan listening. Dalam bahasa Arab, muhaddatsah ini conversation, speaking. Terus kitabah, menulis, ngarang maksudnya. Terus membaca. Terus apa satu lagi? Speaking, listening, istima. Istima itu menyimak, mendengarkan dan memahami apa yang didengar. Writing, kitabah, menulis, mengarang. Qiraah, membaca. Fahmul maqru, memahami apa yang dibaca. Sebab sangat mungkin kalau orang sudah bisa nahwu shorof, bisa baca, benar baca, tapi artinya nggak ngerti. Karena untuk memahami arti harus memahami makna dari setiap kosakata. Awalnya belajar baca sampai lancar, lalu menerjemahkan satu kata buka kamus, satu kata buka kamus, gitu. Lama-lama mah buka kamusnya jarang. Dalam sehalaman paling 10. Besoknya sehalaman paling 5 kali buka kamus. Besoknya lagi sampai berjilid-jilid buku nggak buka kamus. Itu semuanya perlu latihan, perlu waktu ya. Bolehkah seorang muslim melayat atau takziah jenazah orang kafir? Tidak boleh. Kalau dia mati, kita tidak disyariatkan bertakziah. Sikap kita kepada orang kafir terbagi kepada 4 bagian. Pertama, ketika masih hidup. Ketika masih hidup kita boleh bermuamalah. Selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari negeri kita dan tidak membantu orang lain untuk mengusir kita, boleh bermuamalah. Ketika masih hidup. Kedua, ketika sakit, boleh kita melayat dan mendoakan kebaikan. Nabi SAW punya pembantu Yahudi, sakit keras dilayat. Terus diajak kepada Islam. Anak ini melihat ke ayahnya seolah-olah minta izin. Ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim." Akhirnya dia bersyahadat. Tapi hadis ini menunjukkan bolehnya melayat orang kafir yang sakit, boleh. Dan mendoakan kebaikan, ya. Apakah termasuk kesembuhan? Tergantung. Kalau orang kafir ini jahat, semoga lebih parah. Kalau orang kafir ini baik, tidak jahat, boleh didoakan kesembuhan dan semoga ini jadi jalan hidayah. Ketiga, ketika mati maka tidak boleh kita bertakziah. Sebagaimana Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib ketika sakitnya melayat dan menuntun masuk Islam tapi tidak mau. Ketika setelah meninggal beliau tidak ikut mengatur penguburannya, menyuruh Ali urus ayahmu. Karena Ali anaknya, kalau anaknya ya karena ke bapaknya. Nah, setelah mati dikuburkan kita boleh berziarah ke kuburannya. Tapi tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat. Untuk apa kalau begitu ziarah ke kuburannya? Untuk mengambil pelajaran dari kematian. Kita juga akan seperti dia. Bolehnya melayat ke kuburan banyak dari ke kuburan orang kafir. Di antaranya Nabi SAW berziarah ke kuburan ibunya. Nangis. Lalu Umar bertanya, "Ma'abkaka, apa yang telah membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Ista'dzantu Rabbi li an aghfira li ummi falam ya'dzan li. Wasta'dzantuhu li ziyarati qabriha fa'adzina li. Fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul maut." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagiku, dia tidak mengizinkan. Aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, dia mengizinkan. Silakan kamu ziarah kubur.
Jadi boleh berziarah kubur kepada kuburan orang kafir. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz membawakan banyak dalil ketika Nabi SAW berziarah ke kuburan orang-orang kafir. Termasuk setelah beres perang Badar, beberapa hari setelah itu Nabi datang lagi ke Badar. Di sana orang-orang kafir dikuburkan lalu berseru, ya fulan, ya fulan, ya fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Hai fulan, disebut nama-nama orang kafir. Apakah kalian mendapati bahwa janji Allah kepada kalian itu benar? Itu ziarah. Tapi sekali lagi tidak mendoakan kebaikan. Jadi ketika wafatnya kita tidak bertakziah. Ketika sakitnya boleh melayat. Boleh mengajaknya kepada Islam. Ketika setelah mati dan dikuburkan boleh kita ziarah ke kuburannya tapi tidak mendoakan kebaikan. Terakhir ya. Bolehkah kajian sebelum Jumat dan apa hukumnya menghadiri kajian tersebut? Kenapa ada pertanyaan begini? Mungkin saya juga pernah bertanya ini ke Syekh. Karena ada hadis naha Rasul SAW anil hilaq yaumal jumu'ah. Rasul SAW melarang ada halaqah sebelum Jumat. Dan hadis itu sahih. Dulu ada semacam daurah para ustadz diisi oleh Syekh Yordan, diisi oleh Syekh Ali Al-Athari, Syekh Ali yang rahimahullah meninggal kena COVID kemarin. Diisi juga oleh Syekh Masyhur Hasan Sam, diisi oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Ketika pada hari Jumat ada sesi itu di pagi hari. Saya bertanya kepada Syekh Salim, ya Syekh, qala naha Rasul sallallahu anil hilaq yaumul Jumu'ah. Ya, bahwa Rasul sallallahu melarang membuat halaqah di hari Jumat. Kenapa kita mungkin? Beliau menjawab, yang dimaksud terlarang membuat majlis di hari Jumatlah majlis yang pertama dikhawatirkan dianggap bagian dari sholat Jumat. Kedua, bisa membuat orang lalai atau telat sholat Jumat. Mengganggu orang yang mau sholat Jumat di masjid tersebut. Pas mau masuk, ada halaqah, dia mau umpamanya sholat tahiyatul masjid dulu dan seterusnya terhalang. Itu yang terlarang. Adapun kalau halaqah majlis itu jauh menjelang sholat Jumat jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sudah selesai, tidak mengganggu orang yang mau datang sholat Jumat dan tidak dianggap bagian dari sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Mungkin pertanyaan ini berkaitan dengan peresmian Masjid Al-Aziz besok. Ada tabligh akbar di sana ya. Kena enggak hadis ini tadi? Tergantung efeknya tadi. Ya, kalau orang menganggap ini bagian dari sholat Jumat ya, tapi saya yakin orang nggak akan berpikiran begitu. Mengganggu nggak orang yang akan sholat Jumat? Wallahu a'lam, mungkin. Ya. Cukup ya sampai sini. Insya Allah kita jumpa kembali melanjutkan materi di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.